teman-teman, welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang business online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya akan membahas mengenai tuberkulosis atau TB paru. Nah, sebenarnya apa sih dan gejalanya apa aja? Saya akan membahas mengenai tuberkulosis atau TB paru. Nah, biasanya ini merupakan salah satu infeksi saluran pernafasan tentunya yang disebabkan oleh suatu bakteri. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kapan sih kita sebagai masyarakat awam ya harus mulai aware ya kemungkinan saya ini kena TB paru, ini ya kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa gejala yang harus kalian waspadai ya. Yang pertama ada yang namanya batuk berkepanjangan. Ya, jadi maksudnya apa berkepanjangan itu ya? Apabila kita mengkonsumsi obat batuk biasa dan rasanya nggak pernah sembuh-sembuh. Nah, itu sebaiknya kita mulai aware untuk kontrol ke dokter. Yang kedua adalah mengeluarkan batuk yang berdahak dan biasanya disertai dengan campuran darah. Nah, darah di sini teman-teman itu bisa dalam jumlah yang banyak. Nah, caranya gimana kita membedakan antara darah ini kira-kira dari paru-paru atau dari saluran cerna adalah ketika darahnya itu apabila dari paru-paru itu biasanya bentuknya agak berbuih ya. Jadi ada buihnya, bukan bercampur dengan makanan. Nah, di sini kalau misalnya kita sebagai orang awam bingung, itu it's okay aja teman-teman ya. Jadi bisa dikonsulkan aja ke dokternya ya. Dan yang ketiga, apabila teman-teman itu mulai merasakan lebih sering berkeringat dingin pada saat malam hari. Nah, jadi ini adalah salah satu gejala yang sangat khas juga. Yang keempat, kalian merasa kok berat badan saya ini tambah lama tambah turun ya. Jadi biasanya penurunannya itu lumayan ya, bisa sampai 3-5 kilo. Bahkan kalau misalnya ditemukan dalam jangka waktu yang lama, biasanya pasien-pasien saya itu hanya seperti kayak dibalut kulit aja gitu loh. Jadi bener-bener kering tulangnya sampai kelihatan rusuknya atau mukanya itu sampai cowong banget. Nah, dari situ teman-teman biasanya apabila kalian sudah di fasilitas kesehatan ya, biasanya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada dokternya atau staf medisnya, kira-kira saya boleh enggak untuk melakukan pemeriksaan dahak. Nah, di sini nanti kalian akan dikirim ke laboratorium tentunya dan akan diberikan sebuah kemasan untuk dahak ya. Jadi kalian akan diajarkan gimana caranya untuk pengambilan sampel tentunya dan akan diperiksa dan kalian akan diambil hasilnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah dinyatakan positif, tentunya nggak usah panik dan tidak usah berkecil hati ya. Karena apa? Karena penyakit ini bisa disembuhkan apabila kalian itu minum obat paket ya. Jadi biasanya obat paket itu kurang lebih selama 6 bulan. Dan nanti setelah 6 bulan kalian akan dievaluasi ulang tentunya dengan pemeriksaan fototoraks dan sebagainya untuk dipastikan kalau misalnya kalian itu benar-benar sudah sehat dan sembuh ya. Jadi nggak usah parno teman-teman. Dan jika ada misalnya keluarga atau sanak saudara misalnya yang mungkin punya gejala ini, kalian juga nggak usah kayak seperti terlalu menjauh ya. Tentunya kalian cukup melakukan protokol kesehatan ya. Jadi menggunakan masker, membuka ventilasi, ini akan kayak gitu. Karena bakteri ini juga nggak tahan kena sinar matahari tentunya teman-teman ya. Jadi pastikan pola hidup Anda itu pola hidup sehat aja, itu sudah aman, dan makanlah makanan yang bergizi ya. Nah, oke, sekian dulu tips dari saya teman-teman. Semoga informasi dan edukasi ini membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya, dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye bye.